anak-anak, Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat, kuat, dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Sri. Tetapi sebelum kalian belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti kalian akan mampu memahami apa sih alat-alat pencernaan manusia itu? Apa saja sih organ-organ pencernaan manusia itu? Nah, yang kedua, kalian nanti akan mengetahui proses pencernaan manusia. Bagaimana sih makanan dicerna di dalam tubuh kita? Dan yang ketiga, nanti kalian akan mengetahui bagaimana cara menjaga organ-organ pencernaan manusia. Nah, anak-anak hebat, Ibu Sri akan tanya terlebih dahulu. Apakah kalian sudah sarapan di rumah? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Tetapi kali ini Ibu Sri juga belum sarapan ya. Kebetulan pagi ini Ibu Sri mempunyai 1 buah apel untuk sarapan. Nah, siapa yang suka buah apel? Nah, kita akan memakan buah apel ini ya untuk sarapan. Coba kita akan cicip. Apakah rasanya manis atau bagaimana? Ternyata buah apel ini manis ya. Nah, anak-anak, setelah Ibu Sri memakan buah apel ini, ada yang tahu tidak jalannya buah apel itu setelah dari mulut kemana? Terlihat atau tidak? Tidak ya. Nah, di sini Ibu Sri akan menjelaskan bagaimana sih perjalanan buah apel ini setelah dimakan. Tetap saksikan ya. Oke, anak-anak hebat, di sini Ibu Sri akan menjelaskan bagaimana buah apel yang tadi Ibu Sri makan itu diproses oleh tubuh kita. Ya, coba perhatikan apa yang Ibu Sri bawa. Nah, di sini Ibu Sri membawa sesuatu ya. Tadi apel yang Ibu Sri makan pertama kali itu masuk ke dalam mulut. Ya, jadi alat pencernaan manusia yang pertama itu adalah mulut. Jadi makanan itu Ibu Sri kunyah di dalam mulut menggunakan gigi ya. Ternyata di dalam mulut manusia itu terdapat gigi dan lidah. Ada beragam jenis gigi, ada gigi seri, ada gigi taring, ada juga gigi geraham. Nah, kemudian makanan itu dibantu didorong oleh lidah masuk ke dalam. Nah, yang warna kuning ini adalah daerah yang namanya kerongkongan. Jadi setelah mulut itu makanan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini anak-anak, makanan akan diteruskan dengan gerakan peristaltik atau gerakan mendorong makanan ya. Nah, kemudian makanan itu nanti akan masuk ke dalam yang warna hijau ini ya. Nanti makanan yang setelah masuk dalam mulut kemudian kerongkongan itu makanan akan masuk ke dalam lambung ya. Lambung manusia ini yang ditunjukkan warna hijau ini ya. Nah, di dalam lambung itu nanti makanan yang kita makan akan dihaluskan ya, akan diaduk dan dihaluskan sampai menjadi bubur ya, karena di dalam lambung manusia ini terdapat HCl atau asam klorida yang membantu menghancurkan makanan. Jadi nanti makanan yang kita makan di dalam tubuh kita itu akan dihancurkan terlebih dahulu ya. Supaya apa? Supaya nanti makanan yang setelah kita makan dan masuk ke lambung ini, nah kemudian masuk ke usus halus. Nah, makanan itu dapat diserap ya. Nah, setelah tadi makanannya hancur, ternyata di dalam usus halus ini sari-sari makanannya itu dapat diserap oleh tubuh kita ya. Tadi Ibu Sri memakan apel. Nah, sari-sari apelnya itu kan mengandung vitamin. Nah, vitaminnya itu dapat diserap oleh tubuh kita melalui usus halus ya. Teman-teman, ternyata usus di dalam tubuh kita itu panjang sekali ya. Jika kita bentangkan bisa mencapai sekitar 20 meter katanya ya. Nah, di dalam usus halus ini makanan akan diserap
ya. Nah, kemudian setelah dari usus halus, ternyata makanan akan masuk ke, nah lihat sini, ada yang warna biru ya, yang warna biru ini ternyata makanan akan langsung menuju ke usus besarnya. Di sini ya, usus besar ya, usus besar ini ternyata makanan terjadi penyerapan kembali. Ya, air dan mineral-mineral yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita itu diserap kembali di dalam usus besar ya. Nah, kemudian yang terakhir itu makanan akan dikeluarkan. Setelah sari-sarinya kita serap, ternyata sisa-sisa makanannya yang berbentuk tinja itu akan kita keluarkan melalui, nah di sini ya yang warna ini yang terakhir, ternyata kita akan mengeluarkan makanan melalui anus ya. Jadi proses pencernaan manusia itu akan berakhir di anus. Jika kita sakit perut, itu biasanya kita pergi ke toilet untuk mengeluarkan makanan melalui anus, mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui anus ya anak-anak. Jadi tadi organ pencernaan manusia itu kita mulai dari mulut ya, kita mulai dari mulut, kemudian makanan akan masuk ke kerongkongan. Habis dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung, kemudian masuk ke usus halus, masuk ke usus besar, kemudian makanan akan dikeluarkan melalui anus. Oke, sudah paham sampai sini? Coba lihat dulu, perhatikan baik-baik gambarnya ya. Nah, gambar alat pencernaan manusia itu seperti ini ya. Oke, bisa dipahami anak-anak sampai sini? Oke, anak-anak hebat, tadi Ibu Sri sudah menjelaskan bagaimana proses makanan itu dicerna di dalam tubuh kita ya. Nah, sekarang kalian akan mendengarkan pesan dari alat-alat pencernaan manusia atau organ-organ pencernaan manusia dan bagaimana cara menjaganya. Oke, pesan yang pertama akan kita dengarkan dari organ, oke, mulut ya. Mulut di sini akan berpesan kepada kalian bagaimana sih cara menjaganya. Silakan mulut. Halo, namaku Mulut. Dalam mulut terdapat gigi dan lidah untuk mengunyah makanan. Untuk membantu menjaga kesehatanku, kalian harus rajin gosok gigi ya. Oke, terima kasih ya mulut. Ternyata mulut itu berpesan agar kita menjaga organ pencernaan manusia itu dengan cara rajin menggosok gigi ya, supaya giginya sehat, supaya tidak ada penyakit, terhindar dari gigi berlubang, terhindar dari sakit gigi ya. Nah, sekarang kita dengarkan pesan yang kedua dari organ pencernaan, yaitu oke, kerongkongan. Silakan kerongkongan. Hai, aku kerongkongan. Untuk tetap menjagaku tetap sehat, kalian makan jangan sambil berbicara ya, karena nanti kalian akan tersedak. Ya, terima kasih kerongkongan. Kerongkongan berpesan kepada kita bahwa kalau kita memakan sesuatu, kita tidak boleh sambil berbicara karena nanti kita akan tersedak. Hati-hati ya, makan sambil duduk dengan manis, jangan sambil berbicara. Oke, kita dengarkan pesan dari organ yang ketiga. Siapa dia? Oke, lambung. Silakan lambung. Namaku Lambung. Aku tidak suka kalau kalian telat makan. Aku juga tidak suka kalau kalian makan makanan pedas berlebihan. Jaga kesehatanku ya teman-teman. Ya, anak-anak, ternyata pesan dari lambung kita adalah kita tidak boleh telat makan ya. Jangan kita makan di nanti-nanti ya, harus tepat waktu ya. Terus kemudian kita tidak boleh memakan makanan yang terlalu pedas ya. Nanti kalau kita memakan makanan yang terlalu pedas, selain lambung kita sakit, nanti kita akan bisa terkena diare ya. Terima kasih lambung. Nah, sekarang kita akan dengarkan pesan dari organ yang keempat, yaitu oke, usus halus. Silakan usus halus. Halo teman, aku usus halus. Untuk tetap menjagaku, kalian harus makan makanan yang bergizi ya, agar sari-sari makanan yang aku serap bisa membuat tubuhmu sehat.
Ya, terima kasih Usus Halus telah memberikan pesan. Jadi, katanya kita harus terus memakan makanan yang bergizi agar makanan yang diserap oleh Usus Halus itu dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Ya, contohnya tadi Ibu Sri memakan apel bagus untuk tubuh. Selain apel, ada juga buah-buahan lain, ada juga sayuran. Jangan lupa minum air putih. Ya, terima kasih Usus Halus. Nah, sekarang kita dengarkan pesan dari Usus Besar. Silakan Usus Besar. Hai teman, aku usus besar. Kalian jangan lupa untuk selalu makan sayur dan makan yang cukup serat ya, agar kalian terhindar dari sembelit. Ya, terima kasih Usus Besar telah memberikan pesannya. Jadi, anak-anak, untuk menjaga usus besar kita itu harus cukup makan makanan yang berserat ya. Contohnya apa? Contohnya makan sayur-sayuran yang hijau. Supaya apa? Supaya pencernaan kita lancar, supaya kita terhindar dari penyakit sembelit. Ya, sembelit itu sakit perut ya, tapi kita tidak bisa buang air besar ya. Jadi kita harus memakan makanan yang cukup serat. Oke, nah ada pesan nih yang terakhir dari siapa? Oke, dari Anus, silakan Anus. Teman, di sini aku bagian terakhir. Namaku Anus. Untuk menjaga kesehatanku, kalian harus tetap jaga kebersihan ya, supaya daerah sekitarku terhindar dari berbagai kuman dan penyakit. Ya, terima kasih ya Anus telah memberikan pesannya. Ternyata kita harus selalu menjaga kesehatan ya, yang terutama kesehatan Anus itu dengan cara kita harus rajin membersihkannya ya, supaya terhindar dari kuman. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan pesan-pesan dari organ pencernaan manusia. Semoga kalian nanti di rumah menerapkannya ya, agar organ pencernaan kita tetap sehat. Baik anak-anak hebat, tadi kalian sudah banyak belajar ya tentang alat pencernaan manusia dan tentang bagaimana cara menjaga alat pencernaan manusia. Nah, sekarang sebelum Ibu Sri mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu Sri akan memberikan oleh-oleh untuk kalian. Ya, oleh-olehnya adalah menghafal organ pencernaan manusia menggunakan lagu. Siapa yang suka bernyanyi? Mari bernyanyi dengan Ibu Sri. Aku ingin belajar pencernaan manusia, belajar ini itu dan banyak sekali. Mulai dari mulut masuk ke kerongkongan, lalu makanan diteruskan ke dalam lambung. Kemudian usus halus ke usus besar. Hai, belum selesai. Pencernaan manusia berakhir di anus. Anak-anak hebat, terima kasih telah mengikuti pembelajaran Ibu Sri ya. Hari ini kalian sangat hebat sekali. Nah, lagu yang tadi Ibu Sri nyanyikan, coba kalian hafalkan di rumah supaya mempermudah untuk kalian belajar tentang alat pencernaan manusia. Nah, anak-anak, sebelum Ibu Sri menutup pembelajaran kali ini, kita akan berdoa di akhir ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini juga dapat bermanfaat bagi kita. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, sebelum Ibu Sri menutup pembelajaran kali ini, Ibu Sri punya sebuah pantun. Jalan-jalan ke Minahasa, jangan lupa belilah lampa. Meskipun torang belum boleh tatap muka, tetap semangat belajar di rumah ya. See you next time anak-anak. Shalom dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.